wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Pak Yulian di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya yang pimpin, berdoa, kami persilahkan. Oke, cukup. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Monera, Protista, dan Fungi. Kemudian lantai juga sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang Animalia, tapi subbab bagian Avertebrata. Seperti itu ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan ciri-ciri kingdom Animalia. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pembagian kelas dari Avertebrata. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contoh dari Avertebrata. Animalia disebut juga dengan dunia hewan. Animalia tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, Animalia memiliki membran inti yang sering disebut dengan eukariotik. Kemudian yang kedua, Animalia itu bersel banyak atau disebut juga dengan multiseluler. Yang ketiga, Animalia tidak dapat membuat makanan sendiri atau sering disebut dengan heterotrof. Setelah ini akan kita uraikan perbedaan dari Avertebrata dan Vertebrata. Setelah mempelajari ciri-ciri dari Animalia, mari kita pelajari pembagian dari Animalia. Jadi, kingdom Animalia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah Avertebrata, kemudian yang kedua adalah Vertebrata. Di mana perbedaannya yang pertama adalah kalau Avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, sedangkan Vertebrata itu memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, jika Avertebrata itu tubuhnya dibagi menjadi tiga, yaitu kepala, dada, dan perut. Kalau untuk Vertebrata, itu memiliki rongga badan yang di dalamnya terdapat organ tubuh. Perbedaan yang ketiga adalah Avertebrata itu cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil, sedangkan Vertebrata itu cara berpindah atau cara berjalannya pun cepat. Itu ya. Yang keempat, bahwa Avertebrata itu tidak memiliki paru-paru. Respirasi atau bernafasnya menggunakan kulit. Sedangkan Vertebrata, alat pernapasan itu berupa paru-paru atau insang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Avertebrata. Kita lihat bahwa Avertebrata ini dibagi menjadi 8. Nah, saya ulang kembali, untuk Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pembagiannya, kalau secara langsung nanti kalian hafal, tapi nanti lama-kelamaan mungkin hafalannya bisa hilang. Tapi di sini akan saya bantu cara menghafalkannya, yaitu papanya Camellia. Oke, itu papanya Camellia seperti apa? Yang pertama itu adalah Porifera, kemudian yang kedua adalah Platyhelminthes, yang ketiga adalah Nemathelminthes, C-nya adalah Coelenterata, A-nya adalah Arthropoda, M-nya adalah Mollusca, kemudian E-nya itu adalah Echinodermata, kemudian L-nya adalah Annelida. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas hewan Porifera. Avertebrata yang pertama adalah Porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori. Pak, berarti SpongeBob dong? Ya, kalau di kartun contohnya SpongeBob ya. Tapi kalau dunia kenyataan SpongeBob itu juga tidak ada ya kan? Adanya sponge yang untuk mencuci piring. Nah, untuk contoh-contoh dari Porifera ini antara lain yang pertama adalah Sikon, kemudian yang kedua adalah Euspongia, kemudian yang ketiga adalah Chelispongia plicifera. Seperti itu. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat gambarnya ya yang ada di situ.
Hewan Avertebrata yang kedua adalah Platyhelminthes. Di sana nama lainnya adalah cacing pipih. Contoh-contohnya antara lain yang pertama, cacing hati atau Fasciola hepatica. Ini biasanya kalian bisa temukan di hati sapi, hati hewan-hewan seperti itu. Kemudian yang kedua ada cacing pita sapi. Nama lainnya adalah Taenia saggiata. Jadi biasanya adalah menyerang pada sapi. Berikutnya contohnya adalah cacing pita babi atau Taenia solium. Itu menyerang pada binatang babi. Itu adalah contoh-contoh dari Platyhelminthes. Berikutnya akan kita bahas yang nomor 3, yaitu Nemathelminthes. Nemathelminthes itu juga sering disebut dengan nematoda atau nama lain dari cacing pipih. Contoh-contohnya antara lain, yang pertama cacing perut, Ascaris lumbricoides. Kemudian cacing tambang, Ancylostoma duodenale. Kemudian yang ketiga adalah cacing kremi, Sciurus vermicularis. Kalau untuk cacing kremi itu biasanya juga menyerang pada manusia, ya. Menyerangnya di bagian dubur seperti itu. Baik, berikutnya nanti setelah ini akan kita bahas tentang Coelenterata. Avertebrata yang keempat adalah Coelenterata. Coelenterata juga memiliki nama lain adalah Cnidaria, di mana Coelenterata ini adalah hewan berungga. Apa sih contoh-contoh dari Coelenterata? Yang pertama adalah ubur-ubur atau yang memiliki nama latin Aurelia aurita. Bagus sekali ya. Kemudian contoh yang kedua adalah Hydra. Hydra ini berkembang biak dengan bertunas seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Coral. Coral itu adalah terumbu karang. Warnanya pun berwarna-warni. Itulah contoh-contoh dari Coelenterata. Hewan Avertebrata yang kelima adalah Arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan dengan kaki beruas-ruas. Contohnya banyak sekali. Kita bisa menemukan di lingkungan sekitar kita. Antara lain kecoa, termasuk ke dalam kelas Blattodea. Kemudian ada kepiting, Leucarcinus vernalis. Kemudian ada kalajengking, Heterometrus spinifex. Tuh hati-hati ya, kalau kalajengking ini sekali kena racunnya terletak di bagian ekor yang lancip itu. Bahaya sekali ya. Kemudian ada kaki seribu, Diplopoda. Nah ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya masih banyak, ada capung, ada kupu-kupu. Nanti kalian bisa amati dan pelajari lebih dalam lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk hewan Avertebrata yang keenam adalah Mollusca. Mollusca itu adalah hewan lunak. Sebenarnya hewan lunak itu apa toh Pak? Adalah hewan bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Banyak sekali juga, untuk contohnya juga sangat familiar dengan kita dan insya Allah kalian juga tahu ya. Oke, yang pertama dari gurita, Octopus vulgaris. Ini biasanya kita temukan di laut ya. Kemudian ada siput. Nah ini yang sering di jalan-jalan banyak sekali ya, Helipomatia. Kemudian di sana ada kerang. Kerang di sini adalah kerang darah, Anadara granosa. Kemudian ada contoh lagi cumi-cumi, Mastigocerotis flamea. Itu adalah contoh-contoh hewan mollusca. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, cuman pada kesempatan kali ini Pak Yulian berikan 6 saja. Nah, untuk yang ketujuh nanti di sini adalah Echinodermata. Avertebrata yang selanjutnya nomor 7 adalah Echinodermata. Di mana Echinodermata ini adalah hewan berkulit duri. Contoh-contohnya banyak sekali dan saya rasa itu sudah sangat familiar dengan kita ya, walaupun secara langsung kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat melalui media sosial di sana ya. Oke, yang pertama adalah teripang. Teripang itu adalah timun laut. Nah,
Untuk teripang ini biasanya bisa dimasak ya, kalian nanti bisa cari ya masakan yang berupa teripang atau timun laut itu. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat di sana. Kemudian yang kedua adalah bulu babi. Wah, Pak, berarti bulu babinya bisa hidup? Bukan, bulu babi itu memiliki duri ya. Di sana nama latinnya adalah Deodemas setosum. Jadi di sana sangat lancip sekali, nanti ketika mengenai mangsanya pasti akan merasa kesakitan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bintang laut. Nah, kalau bintang laut bentuknya pun juga berwarna-warni ya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang orange. Itulah contoh-contoh dari Echinodermata. Hewan Avertebrata yang ke-8 adalah Annelida atau cacing gelang. Di mana cacing gelang ini banyak sekali kita temukan di lingkungan kehidupan kita, antara lain cacing tanah, Lumbricus terrestis. Biasanya kita temukan di tanah-tanah yang gembur. Kemudian ada lintah Hirudo medicinalis. Kadang lintah ini bisa digunakan sebagai pengobatan. Untuk lintah ini biasanya kita temukan di air ya. Kemudian berikutnya adalah pacet Haemadipsa. Kalau lintah itu di air, tapi kalau pacet ini di daratan, lebih tepatnya di tempat-tempat yang bersuhu dingin ya. Kalau saya dulu pernah kena, yaitu pacet itu di daerah Tawangmangu atau Sekipan, karena memang di sekitar hutan pinus ya. Nanti hati-hati kalau untuk kedua hewan ini, karena mereka adalah menghisap darah seperti itu. Berikut contoh-contoh dari Annelida. Demikian pembelajaran IPA pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang Avertebrata. Apa saja ciri-ciri, kemudian pembagian kelas dari Avertebrata, dan juga di sana adalah contoh-contoh dari Avertebrata. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.